kita sebagai pendidik menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Pada dasarnya, peserta didik merupakan subjek dalam pendidikan. Peserta didik memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, baik dari segi gaya belajar, minat, maupun pengetahuan yang dimilikinya. Ada peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik, auditori, maupun visual. Ada yang senang membaca, ada yang senang berolahraga, ada yang senang bernyanyi, bahkan ada yang senang melukis. Peserta didik pun mengharapkan suatu proses pembelajaran yang seru dan menyenangkan. Oleh karena itu, model pembelajaran pun harus berpihak pada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktia Nugrohowati. Saya guru kelas 4 di SD Negeri Kemasan 1, Kota Surakarta. Salah satu model pembelajaran yang berpihak pada peserta didik adalah pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu sendiri merupakan model pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Pembelajaran diferensiasi terdiri dari diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas 4 yang seru dan menyenangkan? Mari ikuti saya. Sebelum penerapan model pembelajaran diferensiasi, saya melakukan asesmen awal terlebih dahulu. Asesmen awal non-kognitif, yaitu untuk memetakan gaya belajar dan minat peserta didik yang saya lakukan di awal tahun pelajaran. Sedangkan asesmen kognitif bertujuan untuk memetakan pengetahuan awal peserta didik. Saya melaksanakannya hari sebelum materi yang akan diajarkan dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi, yaitu materi kegiatan-kegiatan ekonomi mata pelajaran IPAS. Selanjutnya, saya membuat modul ajar berdiferensiasi pembelajaran IPAS materi kegiatan-kegiatan ekonomi. Kegiatan pertama yaitu kegiatan pendahuluan yang diawali salah satu peserta didik menyiapkan barisan. Peserta didik melakukan presensi, ice breaking yang bertujuan untuk melatih konsentrasi peserta didik agar peserta didik siap dalam proses pembelajaran. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti ini ada proses pembelajaran diferensiasi, metode yang digunakan yaitu station rotation. Langkah awalnya adanya pembagian kelompok, dibagi menjadi 5 kelompok. Baik, kita bentuk kelompok menjadi 5. Silakan anak-anak ambil. Ada 5 stasiun. Stasiun pertama yaitu anak-anak men-scan barcode yang sudah disediakan dengan handphone. Setelah men-scan, anak-anak nanti akan masuk ke link YouTube video pembelajaran tentang kegiatan ekonomi. Stasiun kedua, yaitu peserta didik bermain peran menjadi seorang nelayan yang sedang menangkap ikan. Stasiun ketiga, peserta didik berperan sebagai distributor. Stasiun keempat, peserta didik berperan sebagai konsumen.
Stasiun 5, masing-masing kelompok yaitu peserta didik mendengarkan lagu pembelajaran kegiatan-kegiatan ekonomi. Setelah kegiatan pembelajaran tersebut, peserta didik melaksanakan asesmen formatif dengan menggunakan paper mode quizzes. Selanjutnya, ada refleksi pembelajaran di mana peserta didik men-scan barcode dengan menggunakan handphone, kemudian masuk ke link Jamboard, anak-anak menuliskan refleksi pembelajaran yang sudah mereka lakukan. Guru memberikan tugas kepada peserta didik yaitu membuat kesimpulan tentang kegiatan ekonomi sesuai dengan minatnya. Saya memfasilitasi hasil karya yang beragam tersebut. Saya membuat sebuah file berisi scan barcode. Nantinya bisa diakses oleh semua orang dengan men-scan barcode hasil karya peserta didik kelas 4B. Saya akan menyanyikan lagu 3 kegiatan ekonomi. 1, 2, 3. Ada 3 kegiatan ekonomi. 1, produksi, menghasilkan barang. Hai teman-teman, hari ini saya akan menyebutkan 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah menghasilkan barang. Yang kedua, distribusi. Distribusi untuk menyalurkan barang. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi adalah pemakai atau pengguna. Setelah kegiatan inti, saya meminta teman sejawat untuk memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi. Kegiatan yang ketiga yaitu kegiatan penutup. Hari selanjutnya, peserta didik kelas 4B melaksanakan asesmen sumatif tentang kegiatan ekonomi. Biasa hari ini kita melaksanakan asesmen sumatif kegiatan ekonomi. Silakan nanti anak-anak mengerjakan ya di kertas ini langsung. Berdasarkan hasil refleksi pembelajaran yang ditulis oleh peserta didik di Jamboard dan teman sejawat, saya membuat sebuah tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Demikian tadi pembelajaran seru menyenangkan dengan pembelajaran diferensiasi di kelas 4. Bagaimana? Menarik bukan? Semoga menjadi inspirasi seluruh para pendidik yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.